Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadid Irsad Gafar, absen 17 kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membacakan khutbah hikmah yakat. Hamdallahu rabbihil alimun wa bihi nafsitanu ala umaridanai fadini wa sallatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa mana tabi'un bihi sani ila midin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu miku qaminun wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ayu hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamunun illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala wa aqi sholawata wa ausul zakata wa arku kami sadaqallahu adim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Jumat kali ini mari kita terus mengencangkan dan menguatkan iman kita dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakinkan bahwa Allah yang paling kuasa atas kehidupan kita di dunia ini. Mari berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjadi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bersyukur, beriman dan bertakwa sehingga kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengajak kita semua untuk merenungi makna dan hakikat dari ibadah zakat yang pada bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan suci ini, senantiasa menjadi bahan diskusi, kajian, dan materi perbincangan hangat umat Islam. Selain mempelajari definisi dan penerapan pengalaman rukun Islam yang ketiga ini, sepatutnya kita mengetahui hakikat ibadah zakat. Yang kita lakukan hari ini agar kita tahu dan sadar bahwa hakikat beribadah adalah bukan hanya sekedar mengukurkan kewajiban, namun semua itu merupakan sebuah kebutuhan yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah. Sebagai makhluk dan hambanya, perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita menunjukkan bahwa kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan jika menjalankan salat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yang ini sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya. Maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang memiliki karena dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikan zakat bukan hanya sekedar memberikan bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita. Namun di situ terdapat aturan dalam pengeluaran dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Inilah kemudian yang menjadikan zakat disebut masuk dalam kategori ibadah maliyah atau ibadah kehartaan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan tiga hakikat, makna dan tujuan dari kewajiban berzakat. Pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai akan menentukan komitmen kuat untuk tidak tahan mengeluarkan yang kita cintai.
keterkaitan dengan keesaan Allah, maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan kita untuk tidak akan mendoakan Allah dan menguatkan bahwa Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk sembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pernah diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya, paling digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk melakukan ketawidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hakikat zakat kedua merupakan Imam Al-Ghazali adalah sebagian ikhtiar untuk membersihkan diri dari sifat negatifnya, khususnya sifat kikir atau pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat. Imam Al-Ghazali pun menarasikan dengan kalimatnya, kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tidak perlu khawatir jika kita memberikan harta kepada orang lain, kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih dari yang berikan. Allah berfirman, masalul ladina yu'fikuna amwala fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sabak sanabila fi kulli sunubitin min atuhat wallahu yusdumi wifu limin yasa'u wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan barang siapa Dia kehendaki, dan Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Ketiga, zakat yang kita keluarkan pada hakikat adalah sebuah wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badaniah seperti salat dan ibadah sejenisnya. Selain itu, juga Allah telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang secara mensyukuri adalah dengan ibadah maliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, atau sedekah. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali pun menyebutkan bahwa zakat juga bukan atas terbentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ketiga, hakikat zakat yang saya sampaikan ini menurut Imam Al-Ghazali cukup kiranya mampu mendasar secara kita berzakat. Mari niati berzakat bukan sebatas mengukurkan kewajiban manusia. Lebih dari itu, zakat kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai luhur yang kita perlu ditanamkan dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dari 3 hakikat berzakat ini kita berharap meresapi ibadah zakat kita tunaikan sehingga manisnya ibadah yang kita lakukan akan lebih terasa. Ketika ibadah kita rasakan, maka otomatis akan semakin mendapat rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan dilakukan atas dasar terpaksaan sebatas mengukurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi insan-insan dalam menjalankan perintah Allah dan masuk ke dalam golongan orang yang dicintainya. Khutbah yang kedua, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati mina wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairi anam wa ala alihi wa ahsabihi kiram
Asyhadu anna ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Qadu salamu wa asabu anna sayyidina wa khana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sara wa ikhata amma ba'du wa ya'unasu usikum wa bitaqullahi wa faqad farzamutanna faqala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yasluna 'alan ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi sahbihi Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Waradallahu fihi rasin wa an ashabihi min wa tabi'u wa min tabi'ina wa tabi'i ilau yawmin Allahumma birli muswala tawala mu'minina fa'amuminat alhamni wal anwar Ahmad Yani wal anwar wa amadawati namalayatuhu wa ika'an ba'dana syaikhosatan wa ma'asai biladi musadmin walama ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar abidallahi innallaha ya'muru bil ghairi washawana walakum yadukum la'alakum tattaqun faqullahu adiyadukum wasqurum ala ni'matirinkum waladikrullah di akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.